Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobi Herin. Kali ini saya ingin membahas tentang kenapa para mualaf itu dinilai cerdas ya, dan kenapa beberapa di antara mereka tuh ada yang jadi ustadz gitu kan. Ya, jadi ustadz gitu. Dan ini tentu bukan ketika dia tulang pertama kali mengucapkan dua kalimat syahadat langsung jadi ustadz, enggak guys, ada prosesnya gitu kan. Nah itu yang tidak diketahui oleh teman-teman kita, dari saudara kita dari Kristiani, sehingga mereka menuduh gitu kan. Kan juga heran kenapa kok baru mualaf sudah jadi ustadz gitu kan. Nah itu kan kita jawab di sini guys, kan kita bahas di sini juga. Ada yang namanya Luis Prasetyo ya. Saya udah buat kontennya untuk menjawab tuduhan dia gitu kan. Jadi dia mengambil statement dari Ustadz Koch Steven gitu, yang mengatakan bahwa 70% itu adalah kurang tepat disebut mualaf gitu. Karena mualaf itu kan orang yang dilumpuhkan hatinya sehingga dia memeluk Islam gitu kan. Jadi bukan dengan motif gitu atau penipuan. Jadi pura-pura masuk Islam guys gitu kan. Meskipun yang pura-pura masuk Islam tuh ada yang kena batunya sehingga dia tuh akhirnya dia belajar Islam dan dia tuh dan jadi Islam taat malah kan gitu kan. Nah tapi kita bahas poin di situ guys. Jadi mereka ini memakai data 70% itu karena ingin karena mau buat akta nikah gitu kan. Nah itu kan kasus di Indonesia. Nah jadi itu sebenarnya adalah bentuk keprihatinan dari Coach Steven kalau hendaknya mualaf itu harus cerdas gitu. Maksudnya tuh contohlah mualaf lain yang cerdas gitu. Jadi masuk Islam itu memang karena mengkaji, ya kan? Karena agama ini terlalu mahal untuk Anda tuh berpindah tanpa Anda tuh meyakininya dengan ilmu guys, dengan kajian, dengan cara yang cerdas itu kan? Karena ini agama, bukan main-main. Keselamatan di dunia dan akhirat, itu kan yang menentukan. Nah, begini. Kalau di Indonesia ya, misal ditemukan kata Kosi untuk 70% kasus karena orang ini ya karena karena mau buat akta nikah, lalu dari 70% ini 20% diantaranya itu karena kecelakaan ya, maksud itu hamil luar nikah. Nah itu kasus di Indonesia. Kita ngomong mualaf ini cerdas secara global ya. Nah, Indonesia itu 86% atau 90% ya itu Muslim. Kristen itu paling cuma 7% atau 6% gitu kan. Nah, jadi wajar kalau misalnya di Indonesia ini adalah sama kayak gini guys ya. Sama kayak orang mengatakan yang hujah-hujah mereka ini kan mengatakan lihat tuh orang umat Islam itu lihat di Indonesia gitu kan. Pelacur paling banyak agamanya apa gitu kan. Perampok, pembunuh, kriminal paling banyak agamanya apa gitu. Nah, mereka nggak paham. Di Indonesia warganya mayoritas Muslim, 60% lebih Muslim. Jadi wajar. Ibaratnya kalau di kelas ya, kalau di kelas itu kalau 90% itu anggaplah dari 100 murid di kelas itu ya. Kalau saya kecilkan skopnya mana paham. Di kelas itu 100 orang ya kan siswa. Tentu kalau ngomong 90% berarti sekitar 90-nya adalah Muslim, 90 orang. Nah, kalau sekitar 6% itu Kristen, berarti 6 orang Kristen. Nah, dari 90 orang siswa Muslim dengan 6 orang siswa Kristen, yang mana yang paling besar peluang untuk presentasinya guys ya, perbandingan presentasinya untuk melakukan kesalahan gitu. Ya kan? Tentu yang 90 orang kan lebih banyak dibandingkan 6 orang gitu. Ya. Jadi kalau misalnya ya 6 orang ini ya, kalau 6 orang ini ya 10% dari 100 orang berapa? 10 orang, ya kan? Ya kan? 10%-nya. Nah, jadi kalau dikatakan misalnya 10% dari Muslim, berarti ada dari 90 itu adalah berapa orang itu kan?
Kalau yang dari Kristen misalnya 10% dari 6 orang ya, ya kira-kira 0,6 gitu kan, 0,6 orang gitu. Jadi angka 10% di Muslim lebih besar gitu kan. Nah, jadi guys, intinya adalah semakin banyak semakin banyak orang di suatu negara itu akan memperbesar peluang untuk melakukan kejahatan dalam artian probabilitas atau persentasinya. Makanya ada akan temukan kayak di orang-orang kriminal di Jepang itu paling banyak orang Jepang gitu kan. Di India paling banyak orang India gitu kan. Tergantung negaranya paling banyak apa di situ. Di Cina itu orang Cina paling banyak melakukan kejahatan. Jadi ini jadi kita harus cerdas itu. Jangan berpikir sempit gitu kan. Nah, kalau ini kita sekarang ini ngomong tentang mualaf di global. Makanya Anda tuh harus sering piknik gitu kan. Nonton banyak video-video berita-berita apa kesaksian para mualaf gitu, ya kan. Nah, itu nih harus global, jangan lihat Indonesia saja. Tapi ya terbitkan konsep itu bagus lah untuk sebagai pembelajaran bagi para orang-orang yang hendak berpindah agama, bahwa hendaknya Anda tuh harus karena ini agama, keyakinan untuk menentukan keselamatan dunia akhirat, janganlah dan itu mahal, dan janganlah pindah secara tidak cerdas itu kan, harus cerdas gitu. Nah, tapi tetap aja yang 70% ini yang pindah karena membuat aktari, tentu mereka bukan nggak cerdas ya. Jadi tentu mereka sedikit banyaknya tentu mereka ada komunikasi ya, karena namanya mau pindah agama, namanya mau menjadi suami atau istri, tentu dia akan belajar untuk mengkaji tentang agama yang akan dimasukinya gitu ya, minimal gitu kan. Nah, sekarang kita bahas kenapa mualaf itu cerdas ini guys ya. Kalau Anda nonton banyak video-video atau komentar-komentar atau pengakuan dari para mualaf itu ya, itu mereka mualaf itu awalnya adalah, kata kuncinya adalah kepo atau ingin tahu gitu kan. Nah, jadi rasa ingin tahu inilah adalah saran untuk menjadi cerdas. Jadi mereka tuh ya, ketika mereka beragama Kristen itu mereka tuh guys tidak puas gitu. Mereka mempertanyakan, kenapa agama saya begini, benar nggak sih agama saya gitu kan. Jadi dia tuh nggak hanya sekedar ke gereja tiap minggu, nggak sekedar hanya berdoa gitu kan, tapi mereka tuh kurius guys, ingin tahu gitu kan. Mereka mesti bertanya, ini kenapa kok Tuhan tuh 3 dalam 1 gitu kan. Ini kenapa kok ada manusia yang dikatakan Tuhan. Kenapa kok Tuhan itu, kok ada Tuhan yang nggak tahu tentang kapan kiamat gitu kan. Kok ada Tuhan yang nggak tahu kapan pohon ara berbuah. Kok ada Tuhan itu yang lapar, yang butuh makan minum, yang bisa dipukul, yang lemah lah ibarat gitu guys ya. Kenapa gitu kan? Lalu kenapa kok Tuhan tuh harus berubah jadi manusia gitu, dan harus dosa kita nih harus ada kita tuh harus punya dosa waris. Jadi yang berbuat tuh misalnya adalah Adam ya, kakek moyang kita. Kenapa kita ikut tanggung dosanya gitu kan? Nah, itu mereka kepo dan pengen tahu, dan mereka merasa harus bertanya, mempertanyakan hal-hal ini. Ini logis nggak sih gitu kan? Ini mereka tuh tidak ada sekedar kalau Anda tahu dogma di Kristen itu kan, biasanya ya kebanyakan itu kalau ditanya kan jawabannya ya Anda tahu lah gimana, kayak contoh kayak masalah Trinitas. Mereka mengatakan itu sama kayak lilin. Jadi Trinitas itu adalah kayak lilin ya. Ada yang jadi sumbunya, ada yang jadi lilinnya, ada yang jadi apinya. Jadi ini guys perlu ditanyakan lagi gitu kan. Ini kan cara ngeles paling ampuh gitu. Padahal kalau kita cerdas menyikapinya ya, itu sama sekali nggak masuk akal. Kenapa? Karena gini ya, lilin ya lilin. Kalau api lain lagi gitu kan. Api bukan bagian dari lilin. Jadi ketika lilin itu terbakar, ada api, itu bukan api, itu bukan lilin guys gitu. Dan bukan bagian dari lilin, enggak ya kan. Nah, api itu adalah proses pembakaran lilin ya kan. Kalau kayak sumbu dengan batang lilin, itu adalah lilin. Lilin itu nggak bisa kalau hanya ada batangnya atau sumbunya aja nggak ada gitu, nggak bisa guys. Jadi
adalah bagian yang terpisah ya. Tapi jadi kalau mungkin mereka mengatakan lilin tuh kayak apa? Kita tuh kayak lilin sama sumbunya masih bisa, masih masuk akal, make sense. Tapi kalau dicampur dengan api nggak masuk akal guys, ya kan? Nah, karena api di luar dari lilin, gitu kan? Anda beli lilin tuh nggak ada apinya gitu kan? Jadi hal seperti itu guys. Jadi ini bukan banyak dipertanyakan, lalu kayak misalnya kayak banyak yang kontradiksi di Alkitab gitu kan, bahwa ternyata kalau diteliti lebih lanjut ternyata Alkitab itu adalah levelnya setara yang hadis. Jadi hadis itu adalah apa ya, sabda Rasul, kisah-kisah sejarah lah gitu ya guys. Dan itu pun hadis itu dikaji lagi, ada yang sahih, ada yang kurang sahih, ada yang palsu bahkan kan. Jadi nggak semua hadis terima gitu kan. Beda dengan firman Allah yang di Quran, itu memang murni firman Allah, tidak ada sejarah di dalamnya. Sejarah artian orang melihat lalu dituliskan sejarah, enggak, betul-betul semua dari lisan Nabi Muhammad yang itu beliau adalah menerima wahyu. Nah, kalau kitab kan berisi sejarah versi Matius, versi Lukas, versi siapa lagi, versi Markus dan sebagainya. Nah, dan makanya karena cerita sejarah ya, nama manusianya sejarah tuh tentu ada kesilapan. Contohnya kayak kematian Yudas itu, kalau ada baca Yudas itu ada dua versi guys ya. Menurut siapa? Saya lupa, Markus sama Matius atau Lukas itu kan. Jadi versi pertama mengatakan bahwa dia tuh dengan uang hasil kejahatannya, yaitu kejahatannya melaporkan Yesus itu ya, apa namanya, mengadukan atau memberitahukan posisi Yesus gitu kan, itu dia mendapatkan uang upah gitu kan. Nah, versi pertama mengatakan dia tuh membeli sidang tanah, kalau saya nggak salah ya, membeli sidang tanah, habis itu dia gantung apa namanya, gantung diri guys, bukan diri, apa, membeli sidang tanah dan dia tuh jatuh terlungkup dengan usus semurai. Nah, yang kedua dia uangnya tuh dibuangnya ke gereja, dilemparnya ke dibuangnya kemana ya, dibuangnya ke tempat ibadah atau kemana itu kan. Pokoknya uang tuh dibuang dia gitu kan, dilempar dia, itu dia gantung diri. Jadi mana yang benar? Karena nggak mungkin benar dua-duanya kan, pasti ada satu yang benar, satu yang salah gitu. Nah, itulah nama manusia, kesilapan. Itulah kalau ya bisa kita katakan itu adalah firman Tuhan. Enggak, itu adalah levelnya secara hadis. Jadi Alkitab tuh ya, ada betul-betul firman Tuhan, ada yang Injil tuh ada, yaitu apa yang Yesus sampaikan itu Injil. Jadi Yesus mengatakan, aku memberitakan Injil ini kepada kalian. Jadi Yesus itu memberitakan Injil alias berita baik kepada kalian. Berarti yang sampaikan dia itu adalah Injil. Di luar dia nggak Injil guys. Karena Yesus yang memberitakan Injil, bukan Lukas, Matius, Markus bukan, atau Paulus bukan. Mereka tuh hanya cerita sejarah, dan itu jadi dimasukkan ke dalam digabung jadi di dalam dengan firman Tuhan gitu guys. Nah, jadi kalau kita, jadi mereka ini bertanya guys ya, berarti kalau gitu Alkitab ini adalah kumpulan dari, ini kalau ada mereka ya, ada Quran lalu hadis digabung satu. Nah, itulah Alkitab, analoginya gitu kan, persamanya. Jadi Alkitab tuh seperti Al-Quran yang digabung dengan hadis. Hadis itu ada yang asli, yang hadis yang sahih, ada yang hadis yang kurang kuat, dan hadis yang palsu gitu kan. Itu digabung satu. Nah, itulah analogi Alkitab. Jadi mereka tuh kepo gitu kan. Mereka tuh tidak puas dengan agama dia karena ada banyak pertanyaan yang muncul yang harus dijawab gitu. Harus terjawab dengan logika gitu kan. Karena kita beragama ini butuh logika guys. Gak bisa hanya percaya saja tanpa alasan logika gitu kan. Jadi kalau istilah mereka nih ya, dari teman-teman Kristen itu ya, pendeta saya bilang, ya sudah, imani saja. Kalau tidak kamu akan jatuh ke dalam dosa. Anda akan sering dengar di Kristen, Anda akan sering dengar jargon itu. Imani saja, kalau tidak Anda akan jatuh ke dalam dosa. Jadi kita tuh seakan-akan dipaksa untuk mengimani, kalau nggak beriman ya akan jatuh dalam dosa gitu kan. Padahal iman itu butuh landasan logika gitu. Nah, jadi karena keponya mereka itu jadi cerdas ya, karena mereka banyak pengen tahu, mereka banyak bertanya, banyak mengkaji ya, membuka-buka. Jadi mereka akan membaca kitabnya, benar nggak sih yang dikatakan pendeta itu gitu kan. Dan mereka menemukan banyak ketidakcocokan antara yang disampaikan pendeta dengan yang di Alkitab gitu kan. Apalagi yang kalau poinnya pada kata-kata Yesus, beda. Kita bisa kasih contoh misalnya kayak tentang apa namanya, tentang cerai. Yesus mengatakan ya, apa namanya, Yesus itu mengatakan, poinnya adalah di Alkitab itu dia mengatakan bahwa cerai itu
hanya boleh dilakukan kalau istri Anda berzina. Kalau tidak boleh dilakukan. Jadi kalau misalnya kalau engkau menceraikan istrimu kalau dia tidak berzina, kalau dia bukan karena zina gitu ya. Ini kata-kata Yesus ya, kurang lebih seperti itu. Kalau engkau menceraikan istrimu bukan karena istrimu berzina, maka engkau sama dengan membuatnya berzina. Paham ya? Nah, jadi berarti nggak sah guys gitu. Ya kan? Nah, jadi poinnya adalah boleh menceraikan istri, tapi dengan syarat dia itu memang zina, selingkuh gitu guys, baru boleh. Selebihnya nggak boleh gitu kan. Jadi ini mematahkan argumentasi dari pendeta yang mengatakan bahwa nggak boleh cerai dalam agama Kristen, nggak boleh cerai karena satu daging gitu kan. Nah itu yang mengatakan satu daging itu bukan Yesus gitu kan. Kalian adalah satu daging, itu bukan kata-kata Yesus sendiri. Jadi ada perbedaan antara apa yang dilakukan oleh Yesus dengan apa yang dilakukan oleh selainnya gitu. Nah, jadi itu yang membuat mereka cerdas. Lalu mereka tentu karena kurang puas, mereka mencari jawaban gitu atas semua ini. Jadi mereka mencari di apa? Di agama lain. Mereka mengkaji agama lain, Islam, Hindu, Buddha atau agama lainnya gitu kan. Jadi mereka nih itulah kenapa mereka ini disebut cerdas. Jadi mereka tuh pindah tuh bukan asal pindah guys, bukan kita ngomong tentang kebanyakan ya. Memang ada beberapa kasus ya. Kita ngomong global ya, bukan Indonesia ya. Kalau global itu ya itu tadi yang kayak nikah karena mualaf karena mau nikah gitu kan, butuh akta nikah, itu ada kasus itu. Tapi kalau di global itu nggak sebanding dengan yang karena jelas itu guys. Jadi karena jangan lihat kasusnya di Indonesia saja gitu kan. Nah, dia belajar agama Islam dan dia menemukan ini Islamnya agamanya logis, ada sainsnya juga. Jadi bahkan ada bisa mengetahui bahwa Islam itu sangat matching dengan sains gitu kan. Bagaimana bisa seorang yang manusia ya, nabi yang Nabi Muhammad SAW gitu kan, yang dulu itu dia adalah nabi yang itu bisa mengetahui tentang sains gitu kan. Itu kan hampir hampir mustahil, kecuali kalau beliau tuh bukan nabi, bukan orang yang diberikan wahyu gitu kan. Di orang yang di padang pasir, yang jauh dari teknologi kan, dari informasi segala macam tentang ilmu pengetahuan yang karena dulu kan pusat ilmu pengetahuan itu bukan di Arab guys, bukan di Mekah ya, tapi pusat ilmu pengetahuan itu ada dulu tuh di Yunani, Romawi gitu kan. Nah, tapi faktanya adalah ilmu sains itu di Quran itu diucapkan atau disampaikan oleh seorang dari Arab gitu, nabi dari Arab gitu guys. Nah itu meyakinkan kita kalau memang beliau adalah seorang nabi karena beliau mendapat wahyu. Karena yang mau tahu kan Tuhan atau Allah. Jika Allah tuh memberikan informasi sehingga itu sangat cocok dengan sains, padahal manusia biasa tidak mungkin mengetahuinya kecuali yang menciptakan manusia itu sendiri gitu kan. Nah, itulah jawaban kenapa mualaf itu cerdas gitu kan, karena keponya itu, karena rasa ingin tahu gitu kan, yang membuat orang tuh semangat untuk belajar, pengen mengkaji dan jadinya tahu dan cerdas guys. Nah, lalu masalah menjadi mualaf kenapa menjadi ustadz gitu kan. Nah, perlu ketahui ya, para mualaf nih ketika menjadi ustadz itu mereka nggak ujung-ujung jadi ustadz ya kan. Mereka tuh ada proses ya, mereka kan cerdas. Jadi mereka tuh karena kecerdasan mereka tuh mengkaji. Jadi mereka tuh masuk Islam tuh karena cerdas, hasil kajian, sehingga mereka tuh berilmu guys. Nggak kosong gitu kan. Nggak orang yang pindah agama. Jadi nggak semua mualaf ya yang jadi ustadz tuh nggak ya. Hanya orang-orang yang betul-betul cerdas, jadi hasil dari kajian mereka tentang agama lamanya dan agama barunya. Jadi mereka nih lebih layak ilmunya dibandingkan bahkan Islam KTP sekalipun, Islam yang hanya ya nggak acu dengan agamanya gitu kan. Dia nggak mau belajar tentang Islam, dia hanya yang penting dia sholat, yang penting dia Islam gitu kan. Nah, jadi lebih tinggi lagi ilmu para mualaf ini karena mereka mengkaji gitu kan. Nah, karena mereka pengen tahu, kepo, mereka cerdas itu. Nah, dan lu ada ingat ya, ustadz ini artinya adalah guru. Nah, kalau kita ngomong tentang guru ya, itu ada tingkatan-tingkatannya. Jadi nggak mesti harus master baru jadi guru, nggak mesti harus cerdas nggak mungkin, nggak mesti harus
dalam banget ilmu agamanya baru jadi guru enggak ya. Kasih contoh bisa gini, kalau Anda paham ini ya, ini saya kasih analogi ya. Kalau Anda masuk di kayak contoh kayak di bela diri misalnya. Ambil contoh kayak karate atau taekwondo atau apapun itu ya. Anda akan temukan di situ ada tingkatan-tingkatan yang diistilahkan dengan sabuk ya. Jadi yang paling level pemula itu adalah sabuk putih. Lalu kalau saya salah itu adalah sabuk kuning, baru hijau, baru biru, baru merah. Habis itu saya lupa deh guys, hitam atau coklat gitu kan. Nah, yang paling tinggi itu saya lupa entah hitam atau coklat gitu kan. Jadi ada yang belajar ini, Anda bisa komen di bawah untuk sumbang saran lah untuk memberitahu kita sebenarnya ya yang paling tinggi itu levelnya sabuk hitam atau coklat gitu. Saya agak lupa guys karena saya udah lama nggak latihan gitu kan. Nah, jadi Anda tahu ya, master memang guru besar memang yang sabuk paling tinggi itu guys, entah coklat atau hitam itu kan. Nah, tapi jangan lupa ketika latihan itu kan karena guru besar master ini sedikit, sementara jumlah muridnya banyak gitu kan. Tentu biar lebih efisien ya, yang ngajar itu adalah yang satu tingkat di atasnya. Contoh, saya ingat betul dulu ya, ketika saya sabuk putih itu yang ngajar saya itu bukan yang sabuk coklat atau sabuk hitam gitu kan. Yang ngajar saya adalah yang sabuk dari saya, itu kayak sabuk kuning atau sabuk hijau gitu kan. Kenapa? Karena pelajaran dari sabuk putih itu hanya gerakan dasar, kuda-kuda, pukulan dasar gitu kan. Nah, itu yang kuning udah cukup, sabuk kuning atau sabuk hijau udah cukup guys, karena mereka udah fasih lah belajar kuda-kuda, belajar dasar itu kan, karena mereka dari situ awalnya sebelum naik mereka ke tingkatan kuning, sabuk kuning atau hijau, mereka sudah fasih belajar di sabuk putih kan. Nah, sehingga mereka yang akan disuruh oleh senpainya yang sabuk hitam, sabuk coklat ini untuk melatih yang sabuk putih gitu. Nah, begitu ketika sabuk kuning itu dilatih oleh satu tingkat atasnya itu kayak sabuk hijau gitu, dan begitu seterusnya gitu kan. Nah, yang grandmaster ini yang sabuk hitam atau coklat itu ya, dia hanya akan ngontrol bagaimana yang sabuk kuning ini melatih sabuk hijau, sabuk putih, yang sabuk hijau melatih sabuk kuning. Dia jadi nggak memantau. Kenapa? Karena dia sudah tingkat tinggi guys. Dia tuh melatihnya yang satu tingkat di bawahnya. Jadi kayak sabuk hitam, sabuk coklat tuh melatih sabuk merah gitu. Karena kan udah expert. Jadi karena dia ilmu lebih tinggi, tentu yang diajarnya itu yang rumit, yang bukan lagi sekedar kuda-kuda. Itu tuh bisa diajarkan oleh sabuk kuning, kuda-kuda, apalagi yang kuda dasar. Tapi kalau mereka ini sudah latihan jurus, kata gitu kan, latihan memang betul-betul udah rumit gitu. Nah, jadi tidak efisien kalau mereka mengajarkan itu, mengajarkan kuda-kuda atau bukan dasar kepada yang sabuk putih gitu kan, karena mereka ilmu sudah tinggi gitu. Nah ini kalau Anda paham juga sama kayak di dunia sekolah ya. Di sekolah ini ada guru TK, guru SD, SMP, SMA, hingga guru perguruan tinggi atau guru S3 gitu kan, yang paling tinggi S1, S2, S3 kan paling tinggi S3. Itu adalah betul-betul profesor, grandmaster gitu kan, master. Jadi betul-betul tinggi ilmunya gitu kan. Nah, pengetahuannya tinggi. Nah, jadi jadi nggak harus tunggu grandmaster dulu, tunggu jadi profesor dulu baru ada jadi guru, enggak ya kan. Jadi guru TK itu guys, yang penting dia tuh kalau soal ilmu ya cukup dia tuh basic kayak kalau matematika itu 1+1 gitu kan, 1+2 gitu kan, itu cukup sudah yang dasar gitu, atau cara mencuci tangan gitu kan, itu kan basic sekali kan. Cuman dia tentu ilmu itu bukan tepat disebut ilmu ya, tapi kebiasaan dia kan guru itu harus punya sifat penyayang, harus punya sifat sabar, sifat pendidik gitu kan. Itu kan bukan ilmu guys, tapi kebiasaan atau memang sifat ciri khas gitu, memang dibentuk dari latihan itu kan. Jadi bukan lebih tepat, kurang tepat disebut ilmu, itu adalah habit, kebiasaan, sifat. Dia harus memang bakatnya di guru gitu, ada kecenderungan sifat yang memang dari bentukan dari lahir, memang sifat itu cocok lebih guru, orang ini lebih cocok di guru gitu. Atau mereka berdasarkan dari hasil kebiasaan, ketika mereka pengen jadi guru, tentu mereka akan berusaha bersikap seperti guru gitu kan. Nah, jadi tapi ilmu yang dimiliki untuk jadi guru TK tuh simple guys ya kan, selain yang tadi kebiasaan itu sifat ya, tapi ilmu kayak hitungan 1+1 gitu kan. Jadi
nggak mesti harus profesor yang ngajar TK kan, enggak gitu. Lalu SD lagi, TK kan sedikit ilmunya, kompetensinya ya. Guru SD tentu kompetensinya sedikit lebih tinggi daripada guru TK gitu, karena mereka tuh sudah masuk ke itu kan yang lebih rumit, pelajaran yang lebih rumit gitu kan. Nah, apalagi ke SMP, SMA hingga ke kuliah perguruan tinggi. Jadi guru tuh ada tingkatannya guys gitu kan. Nah, yang penting adalah guru itu harus jujur menyampaikan apa yang ilmu yang dia miliki. Jangan menyampaikan ilmu yang tidak dia miliki. Itu namanya kadang-kadang. Jadi kalau Anda memang punya kemampuan hanya sebagai guru TK, ya Anda jadi guru TK. Jangan Anda tuh ngajar di SD, SMP, SMA karena Anda tidak punya ilmu tentang itu gitu kan. Nah, dan profesor pun ngapain juga ngajar di TK gitu kan, atau ngajar di SD, ya kan, nggak efisien guys gitu. Jadi ada peruntukannya sehingga jadinya efisien gitu kan, belajarnya efisien. Karena guru tuh nggak semua orang guru itu kan, bahkan lebih banyak lagi yang bukan guru paling guru. Jadi makanya harus didapatkan secara efisien pada pos-posnya gitu kan, pada kelayakan dalam mengajarnya gitu. Nah, itu dari hal itu, dari segitu ya, Anda paham nih ya. Saya kasih analogi misalnya kayak di dunia kerja. Nah, saya ingat betul ketika saya bekerja dulu ya, itu ketika saya baru masuk ya. Anda tahu kan di tempat kerja itu kan, dulu saya di perhotelan guys, itu ada tingkatan level ya. Jadi orang yang paling tinggi ilmu itu tentulah sang manajer ya, apalagi GM itu udah tinggal ilmunya, karena GM itu berasal dari manajer juga, dipilih dari para manajer gitu. Jadi GM itu adalah dianggap nih ilmu lebih tinggi, yang paling tinggi kan gitu kan. Jadi kenapa dia dijadikan GM? Karena dia mengetahui semuanya tentang seluruh manajemen dan tentang bidang-bidang di subsektornya, di bagian yang di bagian-bagian yang ada di perusahaan tersebut gitu kan. Makanya dia jadi GM atau general manager. Nah, di bawahnya adalah manajer. Lalu di bawahnya lagi ada supervisor, ada kapten gitu kan. Kalau saya dulu tempat kami adalah supervisor dan kapten di bawah manajer. Di bawah manajer itu ada assistant manager, baru supervisor, baru kapten. Nah, itu ada tingkatannya. Jadi ketika saya baru masuk kerja, itu manajernya kan wawancara. Ketika merasa cocok, sudah kan, oke, kamu terima kerja. Apa yang dilakukan dia? Apakah langsung dia bimbing saya? Enggak. Apa dia langsung mentoring saya? Enggak. Dia panggil itu supervisor, kan? Lalu dan mengatakan itu tolong diajarin ya. Nah, tapi bukan dia ngajarin guys. Dia paling hanya ngasih pengarahan singkat dan dia arahkan kita kepada di bawahnya lagi, yaitu kapten. Nah, kapten nih karena juga sibuk segala macam, banyak urusannya, akhirnya diarahkan kemana? Senior guys. Jadi kapten itu kan punya anggota lagi. Nah, misalnya satu kapten itu anggotanya ada 7 atau 8. Nah, nanti kapten ini akan menyerahkan, karena dia nggak bisa sepenuhnya membimbing kan, ngajarin gitu. Nanti kaptennya akan menyerahkan kepada siapa senior di antara tim dia. Misal dia punya 7 tim, nah, kan karena yang kapten tuh nggak seperti staff yang bekerja full dan artian memang mengerjakan yang basic gitu kan. Yang mengerjakannya, kalau kapten kan kadang-kadang ada harus ketemu ini, ketemu itu, harus rancang ini itu gitu kan. Nah, makanya dia akan mengarahkan saya yang sebagai karyawan baru ya, yang butuh training itu kepada senior gitu, staff senior gitu, untuk diajarin. Ini tolong ajarin orang ya gimana cara kerja di sini gitu kan. Nah, dia paling ngasihkan briefing singkat aja gitu dan memantau juga gitu kan. Tapi yang mengajar tetap senior gitu kan. Nah, itu guys, itu makanya itu kan mereka bisa sebut sebagai guru, karena guru adalah orang yang orang yang mengajar. Jadi guru itu adalah orang yang mengajar gitu kan, disebut guru. Jadi nggak mesti harus nunggu jadi GM dulu atau manajer dulu atau supervisor dulu. Jadi Anda punya ilmu karena ilmu yang staff ini udah cukup untuk ngajari si anak training ini gitu loh, ya kan. Jadi nggak mesti harus langsung GM turun tangan gitu guys. Nah, kecuali kalau kayak misalnya kayak ada latihan khusus, itu baru GM. Jadi misalnya kayak manajer itu pengen meningkatkan kompetensi staffnya, nah, dia mengadakan training tuh guys. Training dalam artian misalnya 3 bulan sekali gitu kan, training. Dia akan menjelaskan segi manajerialnya misalnya, yang gimana supaya nanti staffnya akan maju, karena mereka nggak mungkin mengerjakan pekerjaan basic terus gitu kan. Nanti kan mereka suatu akan menjadi manajer juga gitu kan, terus diajarin tentang hal itu, bagaimana manajemennya. Jadi bukan hanya sekedar kayak
Kalau di kantor saya dulu ada namanya di FB ya. Jadi kan itu kan tentang bagaimana melayani tamu, menyediakan makanan gitu kan. Ya gitu-gitulah. Tentu tidak masuk pada aspek bagaimana menghitung kos segala macam gitu kan. Budget gitu kan. Nah, jadi itu diberikan perhatian oleh manajer karena staffnya nanti bakal jadi manajer susah nanti gitu kan. Jadi harus dikembangkan lagi ilmunya, harus lebih luas lagi, lebih tinggi lagi ilmunya gitu guys. Nah, barulah manajer turun tangan untuk memberikan perhatian. Kalau cuma basic-basic saja itu cukup diserahkan pada senior gitu guys, nggak perlu manajer turun tangan gitu kan. Nah, jadi di situ logikanya. Jadi itu jawaban kenapa para mualaf itu dan semua ya hanya cerdas saja ya, kriterianya cerdas karena mereka sudah mengkaji. Jadi nggak asal mualaf gitu kan. Jadi mereka ini jadi guru karena mereka sudah punya keilmuan yang cukup untuk dibagikan. Apalagi faktanya mereka punya pengalaman tentunya. Jadi selain membagi ilmu juga membagi pengalaman. Bagaimana pengalaman mereka? Kan yang diperlukan itu dari seorang mualaf itu kan adalah pengalamannya. Kenapa kok dia mau Islam? Ini kan orang kan harus tahu gitu kan. Ini penting. Ini apa menyebabkan seseorang itu yakin? Karena berpindah keyakinan itu berarti karena yakin kan? Karena ini cerdas ngomongnya gitu. Secara cerdas. Jadi pengen tahu kok bisa pindah kajiannya gitu. Ini kan penting karena pindah secara cerdas itu harus dibagikan. Kenapa? Jadi orang tuh semakin yakin dengan agamanya gitu kan. Karena ini memang pindah itu nggak salah-salah. Memang dengan hasil mengkaji, memang hasil menuju kecerdasan gitu guys. Nah jadi gitu. Jadi yang lebih dibagikan oleh mualaf itu adalah yang cerdas ini adalah pengalaman dia setelah kenapa pindah agama, apa penjelasannya, kenapa ya dia pindah agama, apa penjelasan logisnya, logikanya di mana gitu kan. Sehingga orang-orang akan menjadi inspirasi kalau pindah agama itu ya harus dengan cara cerdas seperti para mualaf ini gitu kan. Jadi nggak asal pindah, tapi ada yang pengalaman ilmu yang dibagikan. Jadi kayak gini contoh lain lagi ya. Misalnya kayak ada orang mau pindah mobil, misalnya dia selama ini pakai mobil Toyota Rush gitu kan, tiba-tiba dia pindah ke mobil Avanza. Nah, itu ada orang yang pindah itu hanya asal ikut-ikutan. Oh, orang pakai Rush dia beli mobil Toyota Rush, orang beli Avanza dia beli Avanza. Itu kan ikut-ikutan itu kan. Tapi ada orang yang memang betul-betul mengkaji. Dia pengen betul, dia kan udah lanjut di Rush nih. Dulu kan dia mungkin cuma tertarik dia melihat iklan Rush kan. Di TV itu kan kayaknya model cantik nih dan kayaknya kencang kayaknya tangguh segala macam itu aja kan. Dia tidak mengkaji, dia tidak melihat spesifikasinya, dia tidak membandingkan dengan kompetitornya gitu kan, lalu dia beli gitu kan. Nah setelah beli dia menemukan ada kekurangan gitu kan, kekurangan yang tentu tiap mobil ada kekurangan. Nah itu ditemukan oleh dia gitu kan. Dia pelajari mobil ini, apalagi dia punya pengalaman karena dia memakai mobil itu langsung. Jadi dia tuh bukan hanya belajar dengan membaca-baca atau menonton video, tapi langsung dipakai dia guys, di kendaraan dia. Jadi dia tuh lebih punya pengalaman gitu kan, dan ilmu dengan dia mengkaji itu. Ternyata kekurangan mobil ini begini. Ya kan, cobalah bandingkan dengan mobil sebelah, mobil Avanza misalnya. Lalu dia bandingkan itu, dikajinya mobil Avanza setelah dia mengkaji mobil Toyota sebelumnya kan. Nah dia menemukan ternyata lebih baik Avanza gitu kan. Nah jadi itu yang perlu dibagikan. Jadi dia memilih mobil dengan cerdas gitu kan. Ketika dia berpindah dari mobil Toyota Rush ke mobil Avanza, itu dia berpindah mobil dengan cara cerdas, dengan cara mengkaji ya apa kekurangan mobil ini dan apa kelebihannya, lalu dibandingkan dengan mobil lain, apa kekurangan dan kelebihannya. Ternyata mobil ini lebih bagus pada mobil ini. Jadi ini hasil kecerdasannya harus dibagi sehingga orang tuh akan terinspirasi untuk ya begitulah cara memilih mobil dengan mengkajinya. Jadi bukan asal beli dengan iklan langsung beli, tapi nggak mengkaji berapa speknya, apa kelebihan kurangnya ya kan, minyaknya berapa kilo per menit, berapa kapasitas tangkinya, berapa tingkat kiritannya gitu kan, apalagi lalu nilai jual kembalinya dan segala macamnya gitu. Jadi itu dalam hal memilih mobil loh, apalagi memilih agama. Jadi itu perlu dibagikan pengalamannya, cara dia, logikanya kenapa berpindah agama gitu guys. Jadi itu pentingnya seorang mualaf menjadi ustadz itu gitu. Jadi kita perlu pahami ya. Jadi mualaf itu jangan ada. Jadi ada tuh harus tahu kalau mualaf tuh cerdas baru jadi ustadz gitu kan.
dan yang masih harus masuk pesantren dulu atau dia betul-betul sampai ini, karena itu masih lagi saya katakan guru itu ada tingkatannya, ustadz itu ada tingkatannya ya. Harus untuk inspirasi, apalagi ini untuk teman-temannya yang dulu di agama Kristen untuk menjadi mualaf juga, tentu mereka dibutuhkan ya, karena mereka tuh memang betul-betul ada kesamaan di situ. Ada sama kayak gini guys ya, orang yang misalnya punya mobil Toyota sekali ya, orang yang punya mobil Toyota misalnya gitu kan. Nah, jadi ketika mereka hendak berganti mobil, tentu mereka akan lebih tepat mendengarkan pengalaman orang yang sudah pindah mobil dari Toyota ke Avanza dibanding orang yang sudah pakai Avanza puluhan tahun gitu kan. Itu lebih relevan orang yang ganti mobil itu guys. Oh, dia sebelumnya nih mobilnya sama kayak kita nih, Toyota Rush gitu kan, dia pindah ke Avanza. Nah, itu lebih relevan dibandingkan orang yang nggak pernah pegang Toyota Rush tapi pegang Avanza 20 tahun. Sama kayak agama gitu, lebih relevan bagi seorang yang hendak berpindah keyakinan ya, dari teman-teman kita di sebelah kisah ini yang hendak mualaf gitu kan, itu atau orang mencegah orang murtad, itu adalah relevannya adalah orang yang sudah mencicipi dua agama gitu, udah belajar kedua-duanya, itu lebih relevan sehingga dia bisa menjelaskan apa kelebihan dan kekurangan di satu agama gitu kan. Kalau yang muslim dari lahir kan dia tidak, dan dia tidak mengkaji Kristen kan dia tidak tahu tentang Kristen gitu, dia enggak, jadi kurang relevan ketika menjelaskan tentang dua agama ini gitu guys. Nah jadi makanya ada ilmu perbandingan agama, ada ilmu agama beda ya. Ilmu agama adalah ya sebagai satu agama, tapi perbandingan agama itulah membandingkan antara dua agama gitu atau lebih gitu guys. Jadi beda-beda ilmunya. Nah, makanya ustadz itu harus variasi. Bukan hanya ustadz yang sahih, yang pasti tentang Islam, tapi juga kita butuh juga ustadz yang paham agama lain juga, yang dalam hal ini mempunyai ilmu perbandingan agama, bukan hanya ilmu tentang suatu agama gitu guys. Oke, jadi itu aja dulu yang kesimpulannya, bagaimana kenapa para mualaf itu cerdas dan kenapa kok para mualaf ini ada yang langsung jadi ustadz gitu guys ya. Jadi share dulu video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.